Halo sobat, tahukah Anda bahwa Kristen, Hindu, dan Islam punya konsep ketuhanan yang hampir mirip? Trimurti artinya tiga bentuk. Secara etimologi, kata Trimurti termasuk kata majemuk. Lebih rinci lagi disebut Vigu Tatpurusa atau kata majemuk numerik. Sama seperti Tridharma yang artinya tiga kebenaran. Meskipun secara eksplisit kata Trimurti tidak dituliskan dalam kitab-kitab Hindu, namun Trimurti sendiri adalah hasil perumusan dari konsep ketuhanan dalam Hindu. Krishna yang dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 25 mengaku sebagai wujud Sang Hyang Widi mengatakan bahwa di antara getaran-getaran suara, aku adalah Om yang bersifat rohani. Om adalah simbol suci umat Hindu yang melambangkan ketiga dewa tertinggi, yaitu Brahma, Vishnu, dan Siwa, dengan simbol A, U, dan M. Lebih lanjut, dia mengatakan di antara para Rudra, akulah Siva, di antara para Aditya, akulah Vishnu, dan di antara para pencipta, akulah Brahma. Sehingga konsep Trimurti mengartikan bahwa ketiga dewa itu adalah kesatuan Sang Hyang Widi. Bahkan ternyata Tuhan Sang Pencipta dalam Hindu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang jamak sekaligus juga tunggal. Dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 33 mengatakan di antara kata-kata majemuk, aku adalah kata majemuk setara atau dikenal dalam bahasa Sanskrit Vanvah Samasikasya. Contohnya, kata Rama Krishna terdiri dari dua komponen yang berbeda dan terpisah, yaitu Rama dan Krishna. Namun dibuat jadi satu hakikat dan bekerja untuk satu tujuan menjadi Rama Krishna. Ada kata dedaunan, buah-buahan, dan ranting-ranting. Tiga komponen yang berbeda, namun dibuat jadi kesatuan di dalam pohon. Begitu juga kata dewa pencipta, dewa penjaga, dan dewa penghancur. Ini juga adalah tiga komponen yang berbeda, namun dibuat jadi satu hakikat, menjadi akar, ukar, makar, atau disingkat menjadi aksara A, U, dan M, yang adalah simbol tiga dewa tertinggi dalam Hindu. Oh iya, saya sampai lupa. Di sini ada Tuan Arjun. Pak Arjun, ngomong-ngomong, apakah kamu benar mau menyembah Krishna sebagai Tuhan kamu? Baiklah, jadi karena Tuhan dalam Hindu telah menampakkan dirinya dan berfirman kepada Arjuna bahwa dia adalah Tuhan yang punya wujud jamak dan banyak, meskipun satu hakikat, dan telah mempesona Tuan Arjun, maka saya tidak akan panjang lebar lagi. Oh iya, di sini juga ada Tuan Musa yang dari tadi cuma nyimak saja. Kalau gitu kita bahas agama Samawi juga deh ya. Gimana dengan Islam ya? Islam tentu tegas hanya mengaku satu Tuhan atau tauhid dan menolak segala bentuk penduaan Tuhan. Meski begitu, kita tetap bisa temukan adanya kata-kata berciri jamak yang digunakan Tuhan dalam Quran untuk menyebut dirinya, yaitu kata kami. Misalnya dalam surat Toha ayat 21, Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Nah, berdasarkan diskusi saya dengan seorang muslim yang ada di video ini, di situ di atas tadi di situ bukan berarti menggunakan kata kami itu penyampaian kepada Nabi Muhammad, bukan, tapi itu penyampaian kepada Nabi Musa. Makanya yang saya katakan itu digunakan kata kami itu melibatkan malaikat. Menggunakan istilah kami ini dibahas oleh ulama. Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan?
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Kami bermakna litta'zim, pengagungan. Seorang raja tegak. Raja tegak, berdirinya kami di sini. Kami di situ, dia sendiri tegak, tapi dia untuk mengagungkan diri. Dalam tata bahasa Arab, kami litta'zim. Kata kami menurut dia bisa menjelaskan tentang penghormatan untuk Allah dan juga pekerjaan Allah yang melibatkan malaikat-malaikatnya. Namun Tuhan Musa bertanya kepada saya, karena sebelum Tuhan dalam Quran itu menggunakan kata kami, dia sempat gunakan kata aku, khusus untuk menyuruh Musa agar menyembah dia. Yaitu tepatnya di ayat ke-14. Allah dalam Quran berkata, aku ini Allah, sembahlah aku. Lalu kenapa di ayat selanjutnya Allah tiba-tiba mengubah panggilannya dengan kata kami? Waduh gawat, ternyata ada dalam Injil Matius versi terjemahan Arab. Kurang lebih di sini bilang begini, bahwa kalau kita mau berdoa, maka tidak peduli mau saya cuma sendirian di tengah hutan, ya pokoknya bilangnya tetap berikanlah kami. Atina, bukan berikanlah saya. Ternyata dalam bahasa Arab, kata kami tetap bisa digunakan sebagai objek meskipun hanya merujuk kepada satu orang. Iya, ada di doa sapu jagatnya Muslim juga kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah kami kebajikan di dunia dan akhirat. Nah, gimana kalau orangnya cuma satu dan gak punya keluarga lagi? Atau yang tinggalnya di hutan sendirian? Apa doanya diubah jadi berikanlah aku kebajikan? Rasanya doanya tetap sama saja. Kata kami di sana kan tetap bisa merujuk kepada satu orang. Nah, kalau begitu kenapa Allah dalam Quran tidak pakai kata kami untuk menyuruh manusia menyembah dia? Misalnya, jadi ya buduna, bukan ebudni, atau sembahlah aku. Mungkin kalau dipakai kata sembahlah kami, pasti manusia akan bingung. Nanti disangka bahwa Allah itu ada banyak. Ada Allah anak, Allah bapa, Allah ibu, mungkin begitu. Tapi Tuhan Musa, pokoknya meskipun dia tidak pernah pakai kata sembahlah kami, pokoknya yang pasti dia tidak akan pernah takut manusia akan menyangka bahwa ada lebih dari satu Allah di semesta ini. Sehingga dia akan kehilangan pengikut-pengikutnya. Kan dia maha kuasa dan cuma satu-satunya. Nampaknya saya lebih puas dengan konsepnya orang Hindu. Waduh, kok begitu? Jangan buru-buru dulu, kita masih ada agama Kristen dan Yahudi yang mau dibahas. Kristen juga mengenal Trinitas, Tuhan yang tunggal, sekaligus juga Tuhan yang jamak. Namun sepengetahuan saya, Kristen percaya bahwa saking maha kuasanya Tuhan, dia sampai bisa membuat dirinya sama seperti manusia, tanpa kehilangan kekuatan ilahinya. Bahkan dia bisa menghapus dosa manusia tanpa harus minta manusia untuk mencari kebaikan dulu atau mencari kepintaran dulu, merenung atau memberinya puji-pujian dulu. Hebat kan? Wah, saya mau dengar ini. Masa ada Tuhan seperti itu? Kalau ada yang begitu, saya juga mau dengar dulu dah. Baiklah, kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Terus semangat belajar agama dan cari jalan yang lurus.